Pemirsa, di tengah gejolak perekonomian saat ini, anggota DPR yang menjadi wakil rakyat masih getol mewacanakan pembangunan 7 mega proyek di kawasan Senayan. Nilainya pun fantastis, mencapai 2,7 triliun rupiah. Proyek ini rencananya akan dianggarkan di APBN dengan sistem multi-years. Seberapa penting dan prioritaskah mega proyek sang wakil rakyat ini untuk menunjang kinerja dan fungsinya? Dan mungkinkah ketujuh proyek ini, mega proyek ini maksud saya, nantinya akan kembali ditolak atau justru akan direalisasikan? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, ada Mas Sebastian Salang, dan juga ada anggota DPR fraksi Nasdem, ada Pak Akbar Faisal, dan nanti juga kita akan berupaya bergabung bersama anggota DPR fraksi Gerindra, Pak Martin Huta Barat. Namun sebelum itu kita akan melihat seperti apa sebenarnya 7 mega proyek yang kemudian diusulkan DPR. Kita ke rekan saya, Ade Mulya. Ya, Ade, silahkan. Iya, baik Veronica Moniaga dan juga pemirsa, di samping saya ada ada grafis mengenai 7 mega proyek DPR yang kemudian menjadi kontroversi atau menjadi pembicaraan banyak pihak. Dan ini 7 diantaranya adalah yang pertama mengenai alun-alun demokrasi. Kita lihat, ya, tim Berita 1 TV kemudian merangkum 3 hal dari fungsi alun-alun demokrasi yang kemudian diharapkan dari pembangunan 7 mega proyek ini. Yang pertama adalah tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Yang kedua adalah bisa mengurangi kemacetan yang biasa ditimbulkan oleh pendemo. Dan ketiga, masyarakat tidak lagi menyampaikan aspirasi di luar gedung DPR. Dan juga kita ketahui bahwa saat ini juga sedang gencar-gencarnya mengenai wacana akan pembangunan rumah aspirasi di setiap daerah. Mungkin ini juga kalau misalnya memang terjadi, ini akan terjadi tumpang tindih fungsi begitu untuk dana atau untuk tempat atau sarana untuk aspirasi. Kita ke poin yang kedua, yaitu visitor center. Ya, 3 hal yang kami rangkum dari visitor center yang diharapkan dapat dibangun, yaitu sebagai tempat pusat informasi. Yang kedua, sebagai fungsi kontrol dan penyaringan. Dan yang ketiga, untuk memastikan kemudahan akses. Selain fungsi visitor center, untuk 7 mega proyek DPR juga ada mengenai museum dan perpustakaan. Ada beberapa hal yang kami rangkum, ada 4 poin di sini. Itu yang pertama, menampilkan benda bernilai sejarah yang patut diketahui oleh masyarakat atau oleh publik. Dan yang kedua, mendukung riset dan kajian legislator. Yang ketiga, memperkaya referensi dengan bacaan yang berkualitas. Dan yang keempat, memenuhi segala kebutuhan data. Hal yang mungkin kita bisa highlight dari fungsi museum dan perpustakaan ini adalah kita tahu bahwa anggota dewan juga memiliki tim ahli di sana yang mungkin banyak sekali memiliki data dan juga memiliki akses informasi yang juga jauh melebihi kapasitas masyarakat luas tentunya. Dan yang kedua adalah ada informasi yang menyatakan bahwa banyak sekali atau ada beberapa dari anggota DPR yang memang tidak mengetahui keberadaan museum itu sendiri. Jadi ini kemudian menjadi kontroversi tentunya dari pembangunan fungsi museum dan perpustakaan. Berikutnya adalah pusat kajian. Ya, untuk pusat kajian, yang pertama adalah untuk penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta pemetaan. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi produk yang dihasilkan. Fungsi yang berikutnya, yang kelima adalah integrasi tempat tinggal anggota. Dan itu yang berikutnya juga ada jalan akses tamu. Yang pertama, tata kelola gedung lebih baik. Dan yang kedua adalah keamanan bisa lebih ditingkatkan. Dan fungsi yang ketujuh atau dari 7 mega proyek DPR adalah pembangunan ruang anggota. Ini fungsinya diharapkan bisa memperlancar proses kerja DPR. Yang kedua adalah menambah kenyamanan anggota. Dan yang ketiga, ruang kerja tidak lagi sesak. Kita ketahui bahwa ada ruang kerja di gedung DPR, memang kalau kita lihat juga cukup sempit atau cukup kecil. Dan yang keempat adalah bisa menampung beberapa staf ahli dan sespri. Ya, tentunya kita akan memperbincangkan ini dengan para narasumber di studio bersama Veronica Moniaga di Dialog Prime Time Talk. Mana kemudian proyek yang harus diprioritaskan, yang memang perlu atau urgent, dan mana yang memang disinyalir hanya untuk menyia-nyiakan uang negara saja. Silakan, Vero. Iya, di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini begitu, Ade. Betul. Kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time Talk usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.